night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see. A few moments later. Nah guys, balik lagi di channel gua kan, di Santi TV yang gua kali ini bersama cewek lagi guys. Di sebelah gua kan, yang kali ini gua sama cewek cakep loh. Kita tanya-tanya kali ya, mau nggak kak kira-kira collab sama gua? Kali kan dia nggak mau ya guys, kita tanya dulu. Mau nggak kak? Ya boleh lah, kalau nggak mau ya nggak kesini dong. Oh iya benar, kalau nggak mau gue nggak ada di sini guys. Ya benar, kalau berarti setuju. Setuju. Boleh kulik mengenai yang lain-lain boleh. Maksudnya bukan itu ya guys, mengenai dia, ya kan kepribadian. Boleh gak sih? Boleh dong. Boleh guys, berarti dapat persetujuan dari doi. Pokoknya dia pakai poster dan terus nih cewek sebelah gua siapa? Mulai aja kali ya? Boleh. Boleh. Obrolan satunya guys. Awal kali ya, perkenalan dulu kak. Namanya siapa? Anjay, siapa? Namanya Ranti Rahma Putri. Ranti Rahma Putri. Rahma Putri guys. Umurnya berapa? Rahma by the way, bukan Rahma. Apa? Rahma. Rahma guys. Dipanggilnya siapa? Dipanggilnya Ranti. Ranti guys. Umurnya berapa? Panggil Ranti aja ya? Iya Ranti. Iya, Ranti guys. Umurnya 20. 20 tahun. Serius? Serius? Bener? Bener. Tahun 2000. Tahun 2000 guys. By the way, rumahnya di mana? Rumahnya di Jaksel. Wih, anak Jaksel banget. Di mana tuh? Di Gidau. Udah tongkrongan banget nih. Di mana tempatnya? Di Cipulir. Cipulir guys, panggilnya Ranti, umurnya 20 tahun, rumahnya di Cipulir guys. By the way nih kak, sekarang kerjanya apa sih kak? Seorang Ranti 20 tahun yang masih muda loh, masih lajang, bener ya? Iya. Iya, masih lajang guys. Single. Oh, single. Lajang apaan tuh? Oh lajang. Iya single, oh ya bahasa Jakselnya single. Kayak apa tuh kak? Boleh tahu? Kalau untuk kerja sih udah resign ya. Oh, udah Cuma resign. sekarang udah punya usaha sendiri. Oh iya, apa tuh? Oh iya, gua kali ini berada di usahanya kakak ini, kakak Ranti. Ini di mana kak? Boleh jelasin subscriber gua kali yang mau kesini warga Jaksel ya kan? Di mana kak? Ini di Jakarta Selatan, di Cipulir, tepatnya di Jalan Haji Amsar. Nanti Nama ada pinggir iya, jalan. taruh di sini ya. Nama Iya. kafenya apa kak? Nama kafenya Kopi Senyaman Kamu. Kopi. Senyaman Kamu. Kamu nyaman gak sama cowoknya sekarang? Pokoknya yang kesini pasti Yo. selalu nyaman. Karena dibikin nyaman terus sama orangnya. Ya, kamu berarti kakak langsung ngobrol sendiri. Iya. Oh, langsung ngobrol sendiri guys. Berarti ntar alamatnya gua taruh nama IG-nya apa kak? By the way, nih. Ranti Yes. Ranti double I Rahma Putri. IG Iya. kopinya ada di sini. Nah, di sini guys, ntar linknya gua taruh di bawah dua-duanya ya guys. Pokoknya mampir tuh warga Jaksel dan warga yang lainnya ya. Buka jam berapa sih kak? By the way. Bukanya Minum ya? sih, iya minum. Iya. Cobain guys. Dicobain. Dari jam berapa kak bukanya? Bukanya tuh siang. Jam berapa tuh? Dari jam 12 sampai jam 00.0000. Kepanjangan? Oh, kepanjangan. Jangan bahaya. Berarti buka jam 2 siang, tutup jam 12 malam. Iya. Setiap hari. Iya. Oh guys, berarti enggak tutup. Enggak. Tuh guys. Paling tutupnya kayak sehari, itu tergantung kayak ada misalnya tiba-tiba Ada urgent, acara, ada iya, acara ada gitu, acara. baru tutup. Berarti diumumin di Instagramnya. Iya, selalu Tuh, guys. diumumin. Diumumin guys. Berarti mau tutup mau buka, lu buka aja IG-nya ya. Jangan lupa di follow juga. Ntar linknya gua taruh di bawah dua-duanya guys. Oh iya, by the way kak, kok bisa buka usaha seperti ini? Kenapa? Soalnya cewek ya guys. Gue juga heran ya, cewek-cewek kok buka kedai kopi. Kenapa? Why? Kan bisa usaha yang lain gitu loh. Bisa Iya. usaha baju, clothingan, yang lainnya. Kenapa berpikiran kok kopi? No. Apa namanya? Senyaman kamu loh guys. Jadi gua minum kopi kasih sayang. Iya. Itu apa kak? Jadi terinspirasi gue dulu tuh kan baru lulus sekolah, gue itu kan belum
pengen banget kerja karena gue kan takut gitu loh kayak ke dunia kerja gitu dan terus akhirnya gue memutuskan kayak gue gabut traveling terus kesana kemari buang-buang uang doang apalagi nggak ada menghasilkan. Iya nggak menghasilkan dan terus gue bingung dong ya udah gue memberanikan diri gue buat kerja kerja dulu guys. Nah awalnya itu gue kerja gue sebagai barista di barista. Ada salah satu coffee shop gue itu di Jakarta Timur di awalnya Pramuka, iya. Di Pramuka guys. Gue tuh orangnya nggak mau kayak memandang lokasinya jauh atau gimana yang penting gue itu gue yang penting kerja nyaman. Dan sebenarnya gue cari ilmunya cari pengalaman lah ya. Iya cari pengalaman dan gue benar-benar kulikin. Nah di situ gue kayak oh my god ternyata enak juga ya gitu di dunia kopi kayak gini. Gue jadi terinspirasi dong. Terus itu tuh gue kerja sebagai barista itu gue di bar kayak gue sholawatin ya Allah kapan ya gue bisa punya coffee shop sendiri. Tapi di diri gue tuh kayak gue tuh kayak nggak mungkin deh kayaknya orang gaji segini pesimis dulu guys. Gaji segini terus belum sama ini kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi dari situ gue bikin motivasi buat diri gue sendiri dan akhirnya gue cari dong side job buat gue yang menghasilkan sampingan buat gue. Terus akhirnya gue cari side job, akhirnya gue live streaming. Itu gue ada dapat penghargaan juga gue jadi live streaming. Guys, ada penghargaan juga gitu. Penghargaan apa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Itu penghargaan gue jadi host streaming terpopuler di Nimo TV. Gue ambil dulu kali ya? Ambil dulu guys. Itu yang merah sama yang itu. Ini? Yang merah itu piagamnya tuh. Ini? Iya. Ayo ngasih tuh guys, ribet guys. Lebih kerenan itu sih. Coba, nih guys. Buatan nggak? Tuh guys, sertifikatnya. Satu lagi apa? Itu piagam, itu kayak TikTok banget sih. Serius? Iya. Ini? Itu yang merah, iya ambil aja. Sini di bawah sini. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Kayak perhiasan banget. Tuh guys, kali ini gua cek aja tepatnya. Nih. Tuh guys, tuh sertifikatnya. Dari mana itu tadi? Itu dari manajemen gue. Manajemennya guys. Wow, ini apa? Piagam apa? Ini piagam host terpopuler di Nimo TV. Oh, di Nimo TV guys, kelihatan di sini gua bilang. Nih, tuh. Makanya jangan menyerah dulu, jangan pesimis dulu tuh. Kan kakaknya dapat begini kan. Gua kapal. Itu akhirnya gue memutuskan jadi host streaming di aplikasi Nimo TV. Sebenarnya itu kan aplikasi streaming game gitu. Cuma gue di live show-nya. Nah, terus di sana banyak yang support. Itu penghasilannya pun juga lumayan per bulannya ya. Berapa tuh Kak? Per bulannya sebenarnya sih tergantung orang yang support kita, tapi gue bisa lah megang 10 sebulan. Wow. Nah dari situ gue kumpulin, gue buat ada kasih orang tua, buat adik-adik gitu, dan terus buat dikumpulin. Nah terus akhirnya gue resign tuh dari yang coffee shop yang pertama itu. Akhirnya gue masuk lagi ke coffee shop, cuma gue bukan sebagai barista tapi gue sebagai manajemennya di sana. Langsung naik derajat guys. Iya, gue langsung di sana itu udah hampir mau setahun. Oh di sana? Iya, kalau mau tahu gue kerja di atas nama kopi. Atas nama kopi, iya. Bukan atas nama kamu? Bukan atas nama cinta juga. Gitu. Oh yes. Akhirnya buka kopi ini. Iya, dan akhirnya kayak gue pengen mencoba inian baru wawasan baru gitu, dan terus gue memberanikan diri di tengah pandemi seperti ini. Gitu gue ya udah menurut gue rezeki tuh udah ada yang ngatur sebenarnya gitu. Jadi jangan takut ya. Iya, jadi sekarang kalau kita nggak jalanin dari sekarang, kapan lagi? Dan kita juga nggak bakalan tahu apa yang terjadi ke depannya. Gitu. Kita boleh putus asa, tapi kita berusaha dulu. Yang penting usaha dulu. Iya, sama berdoa guys. Iya. Itu insya Allah bakal dijabah sama Allah ya. Iya. Yang penting kita niatnya baik, itu ada jalannya. Dan jangan lupa restu dari orang tua juga penting banget. Itu nomor 1, Iya. orang tua. Tapi boleh buka kedai seperti ini. Awalnya sih nyokap bokap sih nggak bolehin, agak ragu lah ya, karena kan gue orangnya kayak cewek, tiba-tiba masih kayak main-main, pengen main-main gitu. Cuma gue
memberi apa ya, memberi yakinin lah ya, memberi iya, keyakinan sama orang tua gue, dan akhirnya orang tua gue support banget sampai buka pun dia suka kesini, suka bantu-bantu gue lagi opening gitu. Iya, guys. Karena kan ini gue masih sendiri juga kan, gue masih belum mau ada karyawan, nantilah. Karena ini baru sebulan. Baru sebulan? Iya. Berarti bulan kemarin? Iya. Tanggal berapa kak? Tanggal 25 Desember. 25 Desember, aduh opening gue telat kesininya. Gue telat, berarti baru jalan sebulan. Iya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, iyalah. Tapi penasaran gue, kopi ya? Itu namanya apa aja sih kak? Kalau lu tahu best seller dari tempat lu apa aja? Best sellernya sih di sini ada kopi susu sayang, kopi susu nyaman, kopi susu kangen. Sayang, nyaman, kangen. Yang benar duniawi percintaan banget. Itu kenapa kok bisa gitu, kok punya terinspirasi dengan nama itu, dengan 3 best seller itu kak? Jadi target marketing gue kan anak-anak muda, dimana anak-anak muda sekarang itu bucin. Nah, itu pasti ada yang namanya nyaman, sayang, sama cinta. Sebelum sayang pasti ada nyaman, sebelum cinta pasti ada sayang. Gitu. Berarti kuncinya itu di cinta. Iya. Makanya kan ini ada love-nya. Oh iya. Logonya. Terpikir dari situ. Iya gitu. Kak, jalan juga guys. Dan di sini tuh banyak yang datang tuh orang-orang bucin gitu. Oh iya benar. Iya gue lihat sih. Iya gila. Iya. Dan terus gue lagi kayak bikin kopi, terus tiba-tiba mereka pacaran, gue pacaran. Dia pacaran. Terus gue yang jomblo tuh kayak oh my god. Cuma bisa ngeliatin bikin kopi ya. Ngeliatin aja. Iya. Tapi lo nggak ada inisiatif buat pengen punya doi guys untuk sekarang? Ada nggak apa pengen usaha dulu seperti ini atau menjalankan dulu? Kalau untuk pacaran sih ya kayak udah pernah lah ya, udah pernah gue rasain apapun itu. Udah pernah guys. Ngejalannya kayak gimana kan tergantung ya. Dan terus gue kayak sekarang gini gue lagi sibuknya buat bisnis gue. Kedai kopi ya. Terus habis itu buat masa depan gue gitu, gue belum tahu ini bakalan gue bawa kemana nantinya atau gimananya gitu kan, ke depannya gimana. Masih banyak yang harus gue pikirkan untuk bisnis gue. Jadi kalau gue misalnya punya pacar, gue takut terhalang kayak ntar gue nggak ada waktu buat dia atau ntar malah pacarnya nggak mengerti, tidak mengerti kondisi. Iya, gitu. padahal gue lagi kerja ya kan, nyari duit, gue main enak-enakan ngajak jalan bego. Gitu. Jangan begitu, boleh lah punya pacar ya kan, tapi mengerti guys. Jangan sembarangan karena semua orang tuh butuh uang. Kita tuh hidup ya kan. Bagi wanita bukan hanya apa ya? Kan banyak kayak orang yang bilang kayak cewek cari cowoknya yang kayak gini, kayak gini. Padahal tuh di diri gue itu sih gue nggak kayak gitu. Gue lebih baik gue punya uang sendiri juga, dia punya uang sendiri juga gitu loh. Jadi kayak bukan gue kayak. Jadi kan enak ya kalau sama-sama gitu kan ya, gimana ya? Jadi orang tuh memandang, oh ini pacaran enak nih gini-gini ya kan. Jadi nggak saling menguntungkan. Iya, karena kan kita nggak selamanya dong. Kayak yang udah nikah aja masih bisa masih bisa cerai gara-gara selingkuh dan. Dan kalau untuk uang ya kalau kita udah punya uang sendiri ya udah terlalu gitu loh. Jadi kita nggak bergantungan sama laki. Jadi nggak diremehin ya? Iya, jadi kayak stranger woman gitu lah. Guys, berarti orang kuat. Kuat banget, kacil. Iya, anak Jaksel guys. Gua sama Jaksel ya. Oh iya, by the way, kan baru sebulan. Itu kok bisa tahu menu-menu seperti ini? Gimana sih racikannya ya? Itu kan beda-beda ya. Setahu gua, kopi shop tuh beda-beda. Itu terinspirasi dari mana? Boleh sedikit bocorin? Untuk inspirasi sih nggak ada sih, paling bereksperimen dari kopi shop ke sini, kopi shop sini. Jadi kayak gue ngerasain, cobain di sini. Jadi gue tuh pengen punya tempat. Jadi kopi shop gue ini pengen gue itu orang-orang nongkrong di sini enak, sama dia juga suka sama apa yang gue bikinin atau brand gue tersebut gitu. Jadi gue kulikin dari semuanya, kok ada di setiap kopi sini, kok ada yang kayak gini rasanya, kayak gini, ada yang beda-beda dong, ya kan setiap kopi shop. Nah dari situ gue satuin, gue kumpulin data biar
biar kopi gue itu perfect gitu. Ya, oke lah ya. Iya. Berarti banyak lah bereksperimen guys. Berarti selama ini gua ngopi di tempat orang-orang kagak sia-sia. Gua ngambil ilmu dari lu semua. Gitu. Tapi nggak apa-apa, berbagi ilmu itu indah. Iya benar. Iya, berbagi ilmu itu indah walaupun sedikit menyolong. Iya. Iya kan ya? Tuh warga Indonesia banget. Bener gak sih? Bener. Tapi Tapi kan- gue sih nggak nyolong sih. Iya, itu kan bereksperimen sendiri, Iya. kopi shop sendiri guys. Itu apalagi cewek loh, gue juga baru tahu pas gua tanyain kopi shop siapa kak? Kopi shop gue sendiri. Wow. Umur Iya, 20 tahun alhamdulillah. ya kan, punya kopi shop sendiri. Aduh, gua kapan? Tahun depan insya Allah. Amin. Kak bisa berkolaborasi Iya, next di iya, depan, ya kan guys ya? Iya, benar, Iya, bisa. berkolaborasi kan bisa guys. Bisa. Mumpung dia lagi sendiri, gua ajak berkolaborasi. Itu dia guys. Oh iya, by the way, tema dari kopi lu sendiri apa sih? Tema apa nih? Nih, ruangan ini. Oh, jadi karena ini kan masih ruko orang ya, jadi Oh, gue sewa. masih sewa Hmm. gitu, jadi belum bisa gue estetikin banget. Sebenarnya gue bakalan mau upgrade Oh, gitu loh. iya. Jadi kayak ini untuk utama kayak gue pengen ada kisah di mana gue lagi di bawah, jadi kan Oh, jadi gitu terkonsep. loh. Jadi terkonsep gitu. Jadi ini masih homey ya, Oh, masih home. homey banget. Masih awal, guys. Iya, masih awal. Kita lihat ke depannya nanti seperti apa guys. Iya. Tapi di sini gua akuin emang udah rame. Iya. Anak-anak muda apalagi malam minggu ya kak. Kacau itu tuh rame banget sampai luar-luar. Jadi kayak ini pun kursinya Dalam, udah iya. habis. Sampai luar-luar, sampai luar nongkrong-nongkrong. habis udah kayak udah pada Emperan geletak gitu kemana ya. Iya gitu. Iya. Tuh guys, itu range harga dari berapa sih kak kalau boleh tahu? Dipocorin sedikit. Kalau Range harga sih dari 18.000 sih. Oh, 18.000. 18.000 ya. Sampai paling mahal. Sampai paling mahalnya cuma 22.000. Tuh guys, 15.000 sampai 22.000. Ya kita cuma kopi doang. Ya Allah, masa ya lu kagak bisa beli. Lu nongkrong di sini guys, semua warga Jaksel, tapi kopinya enak sih kan? Ya, ini apalagi yang gue minum tuh. Mas Rik, gimana rasanya? Nih, jujur ya. Iya, jujur. Jujur. Nggak Ini- boleh bohong. Silakan, gue juga penikmat kopi juga. Oh ya. Ya, gue penikmat kopi juga yang gua rasain. Mm-mm. Ini flaknya dapet. Yang gua rasain apa ya? Selama ini gue bukan apa ya? Bukan membanggakan kata ini ya. Mm-mm. Bukan ya. Tapi yang gua rasain emang oke. Beda dari yang lain. Apa ya? Yang lain kopinya agak flat. Mm-mm. Jadi itu ada yang kebanyakan Air. atau yang lain. Tapi ini pas. Emang ada takarannya. Ada takaran. Biasanya kalau gua beli itu biasanya nggak ada takaran Kak. Jadi yang gua lihat itu secara real itu main tuang-tuang aja, emang ada sih saja tapi nggak ada apa sih, kan ada timbangan itu kan yang tahu gua. Itu kan yang pakai timbangan yang profesional. Mm-mm. Itu lo pakai nggak sih? Emang ini kayaknya pas ya? Lo Pakai. timbang ini semuanya? Timbang. 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 Kalau yang dia minum ini, yang kakak siapa namanya? Indra. Oh, Kak Indra minum ini best seller di sini. Jadi ini tuh racikan gue. Jadi ini udah gue bentuk milk base gitu. Iya, tapi ini pas loh. Mm-mm. Nggak kemanisan, nggak apa namanya, nggak kepahitan. Tapi untuk karakternya gimana? Creamy-nya gimana? Creamy-nya dapat. Ada kan ya kopi creamy itu nggak dapat. Mm-mm. Itu menurut gua payah. Masih apa ya? Gua nyebutnya bartender kali ya. Iya, gua nyebut bartender ya iyalah. Barista. Iya, barista. Bartender di bar. Kalau gua di sana nyebutnya bartender. Oh gitu. Iya, barista berarti oh ini cewek dulu. Iya, barista yang menurut gua yang di luar sana itu masih kurang, tapi di sini apalagi cewek yang bikinnya. Gua bukan membanggakan ya, ingat, bukan membanggakan kakaknya. Gua baru kali ini datang ya. Oke, gua bilang penyajiannya oke, tapi apa ya, untuk harga 15.000 sampai 20.000 dengan gelas seperti ini ukurannya oke sih. Iya, pas Kak. Iya. Es batunya iya. Tapi kan ada ya es batu itu ngaruh nggak sih? Es Sebenarnya? batu itu ngaruh. Jadi misalnya kalau terlalu banyak banget es batunya juga, dia bakalan rasa kopinya itu Beda. agak hilang atau udah kecampur banyak air gitu. Karena kan es batu tersendiri kan itu dari air kan Iya. gitu. Berarti semuanya diperhitungkan. Makanya kita selalu nanya es batunya itu normal, Iya. less ice atau gimana gitu. Itu berarti tandanya kalau udah nanya apa sebutan? Barista apa? Di sini? Uh, Barista apa? barista.
Barista ya? Barista. Ya barista kalau udah nanya begitu pas gue mau beli, Mbak, Mas saya mau beli, bulannya berapa, berarti dia udah profesional. Bener nggak? Benar. Ada kan yang setiap beli kopi itu nggak ditanya, paling misalkan menu ini bla 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 langsung dibikin aja. Ya kan, itu berarti dia belum profesional. Oke, menurut orang awam itu enak. Tapi yang udah bener-bener tahu dunia kopi itu bakal berbeda. Benar Ya. banget. Kenapa? Karena menurut gua kopi itu semuanya beda. Menurut gua, walaupun kopi cuma dua, hitam sama enggak. Iya. Bener nggak? Kopi susu sama kopi hitam. Yang hitam iya dua itu kan, tapi gua enggak. Itu semua beda. Semua di tempat coffee shop itu pasti semua rasanya berbeda. Walaupun nama ada yang sama mungkin, tapi penyajiannya yang berbeda. Benar. Bener nggak? Benar. Makanya belajar, gue juga masih belajar sih sebenarnya. Tapi ya gue udah lama juga suka kopi, alhamdulillahnya. Tapi gue lebih suka bukan kopi hitam, kopi kayak gini kak. Kopi susu. Kopi susu tuh gue Iya. sukanya. Kopi hitam gimana ya? Sebenarnya sih suka, tapi untuk pagi doang kali ya. Kopi Untuk- kapal api jangan-jangan. Aduh gue kata tua banget. Iya sambil ngerokok kan enak ya kan, boleh lah segelas pagi, tapi seterusnya enggak lah. Iya, kalau ini kan sehat ya kopinya, maupun dibikin kopi hitamnya juga sehat, biar Tapi sini nggak ada stay. kopi hitam? Ada? Apa tuh kak? Itu sebutannya ada americano, ada long black. Oh iya. Kenapa? Gue pengen tahu dah kak, gue pengen nanya. Americano rasanya pahit. Karena dia literally espresso. Kan ada tuh yang sama tanpa air. espresso. Lu pernah? Tanpa espresso, itu Yes. kan Itu apa ya? espresso Flat. itu. Sumpah flat. Gue pernah nemuin kafe. Itu flat, sumpah. Itu gue nemuin di daerah Pamulang. Sumpah, gue lupa nama kafenya apa, tapi itu flat. Nggak ada itunya, cuman americano doang. Itu flat. Itu menurut lu kenapa? Ada itunya ya? Kalau untuk americano tersendiri itu kan sebenarnya kan benar-benar espresso dari beans biji kopi tersebut itu digiling pakai grinder itu kan. Nah terus digituin di mesin espressonya itu kan udah tuh terbentuk. Nah sebenarnya americano itu cuma itu sama air. Cuma kan ada orang yang pengen kopi hitam aja. Cuma ada yang juga pengen americano, dia udah tahu kalau pahit, dia minta pakai gula. Jadi kita selalu nanya mau americanonya pakai gula atau enggak gitu. Tuh guys, berarti dia profesional. Gua aja baru nanya begitu, dia langsung jawabnya dengan singkat, ya kan? Singkat jelas maksudnya, ya kan? Gitu. Berarti dia profesional, berarti dia selama ini kerja di kopi itu dia pengalamannya udah wah, bener nggak? Udah berapa tahun Masih sih? belajar sih. Nggak apa? Yalah, Kalau- masih belajar tapi gila pengetahuannya luar biasa sampai 20 tahun seperti ini guys. Amin. Berapa lama sih lu di dunia kopi ini sebelum lu punya tempat ini? Untuk kerja di pertama itu 3 bulan. 3 Terus bulan. di yang kedua itu udah mau setahun. Jadi di yang kedua itu kan sebenarnya gue di bagian manajemen Iya. kan. Itu gue masuk ke marketing juga, ke admin Semua. juga. Iya. Mbak Nah, terus. dan gue juga suka bantuin barista juga, jadi gue Oh, suka iya. ke bar bantuin gitu, karena kan di sana juga rame banget yang di tempat gue yang kedua iya. itu. Nah, gue termotivasi sama Jadi- atas nama kopi itu. Berarti kurang lebih 1 tahun 3 bulan Ya, sebelum punya tempat ini. iya setahun lah ya, ya bener-bener setahun karena Iya. gue di tempat awal kerja gue Desember gue masuk. Terus Februarinya gue keluar, Maret gue langsung di atas nama kopi, Desember gue keluar. Berarti bener-bener dikasih sama Allah, jalannya bener-bener cuma setahun. Yap. Udah Akhirnya bisa punya terwujud. sendiri ya. Berarti kakek ini cocok banget di dunia kopi guys. Iya. Tapi- Awalnya tuh bingung, gue Iya. tuh Iya, gue juga. kedepannya gue mau jadi apa, gue Iya. jadi apa gitu. Iya. Tapi lu berani melangkah. Iya gitu. Iya, berani melangkah guys. Tuh, makanya yang pengen mau ke usaha mulai itu jangan takut. Yang Benar. penting lu niat, insya Allah bakal jalan. Benar. Yang penting satu yang tadi kata gue bilang, niat. Jangan lupa minta doa restu orang tua Benar sama yang di banget. atas. Kalau emang kata orang tua iya, jalan. Bener nggak? Benar. Tapi kalau kata orang tua aku nih seperti kakek ini, yang kakek ini kita ceritain, tapi kalau kakek ini yakin, oke, lu yakin, lanjutin. Lu yakinin orang tua lu. Tapi kalau misalnya masih 20% itu jangan. Karena ragu ya.
Dan buka ini pun jangan terpengaruh sama oh duit gue banyak, gue bisa buka ini gitu. Bukan sembarangan Bukan sembarangan, ini tuh benar-benar harus punya story-nya, benar-benar punya pengalaman gitu loh. Soalnya itu ngaruh banget sama brand kita. Jadi dari pribadi kita sendiri pun juga ngaruh ke ngaruh ke brand kita. Berarti yang punya story banyak mungkin bisa dijadiin kopi guys. Karena kopi itu juga menurut gue yang di luar sana kopi itu kedai-kedai itu emang story-nya emang beda-beda. Pengalaman banyak bukan berarti mengikuti brand tersebut sebelumnya yang dia kerja tersebut. Yang penting dia sendiri. Iya, story sendiri guys. Reskan sendiri. Gitu. Bukan misalnya bukan jiplak. Jiplak bukan. Iya. Oke, nama sama tapi racikan beda. Boleh nggak sih seperti itu? Nama sama pun juga nggak bisa, itu ada undang-undangnya ya. Jadi bikin nama kopi itu susah banget. Iya. Aku aja sampai berapa lama ganti? Enggak, maksudnya memikirkan ini tersebut. Jadi sebelum ini ada namanya? Enggak ada. Jadi kan awalnya gue kan pengen senyaman kopi. Dan terus ternyata dilihat udah ada senyaman kopi. Akhirnya emang di story gue itu ngomongnya senyamannya kamu aja. Jadi senyaman kamu, jadi ditaruh kopi. Karena kalau kayak senyaman kamu doang kayak novel kan, kayak judul novel, jadi ada kopinya gitu. Tuh, berarti story kopinya Keke ini udah dijelasin kan? Iya, oke toh Marco Top. Berarti dari Kakak ini tips jangan bikin sembarangan nama kopi. Karena ngaruh nggak sih bikin jelek? Dari nama brand itu sebenarnya sih jangan terlalu ngikutin kayak tren ini. Iya sekarang. Ini gitu itu bakalan ini. Jadi benar-benar kalau bikin brand itu benar-benar nyangkut di emosional kita gitu, benar-benar dapat dari story kita gitu. Jadi nama brand itu juga jangan yang terlalu susah, jadi yang gampang orang ingat gitu. Simple tapi banyak makna. Gitu. Banyak makna guys, dan banyak datang ke sini orang guys. Banyak banget dari Bogor, dari Bekasi, sini semua. Iya, dari Depok gitu, banyak sih. Iya emang, wow guys. Emang gila lu, pokoknya lu yang pengen tahu kopinya rasanya seperti apa langsung sini aja. Ya langsung dibikin ini sama ownernya nih. Tuh kan, kapan lagi lu owner cewek langsung dibikinin kan guys. Biasanya yang udah gue dibikinin sama cowok. Gue sekarang dibikinin sama cewek guys. Oh iya. By the way, ada nggak yang pengen disampaikan buat para subscriber gua yang pengen mencoba buat usaha baru tapi masih takut? Kan misalnya masih di umur 20 tahun, misalnya masih muda banget nih. Iya. Itu ada nggak yang pengen disampaikan? Menurut gue sih jangan takut melangkah untuk menjadi yang lebih baik. Jangan mudah menyerah. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Tuh, dan nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting tuh usaha dan doa. Yap. Yang penting yakin ya. Iya, benar banget. Oke guys, gitu guys. Semangat pokoknya buat yang mau buka usaha juga. Ya, apalagi di saat pandemi kayak gini kan. Susah. I know we can do it. Banyak banget temen gue juga ada yang buka coffee shop dan dia kena PSBB, jadi dia tuh street coffee gitu, bukan kayak gue. Dia kayak kopi. Kasian dong dia. Street coffee kayak gerobakan gitu. Iya, kasian banget gitu. Dan makanya gue juga bikin coffee shop ini juga penuh strategi ya. Marketingnya dipakai guys. Harus punya marketing. Harus punya sistem juga. Enggak cuma lu buka, lu diam, lu ngobrol-ngobrol, enggak gitu. Tuh, apalagi punya teman-teman banyak itu manfaatkan. Iya. Benar enggak? Bener banget. Lu punya teman banyak tapi nggak dimanfaatin buat apa? Iya, yang penting punya link itu salah satunya. Yang penting punya link. Link itu membantu segalanya. Iya, di TikTok bisa kok, aku aja di TikTok. Tuh guys, di TikTok. Terus di mana lagi promosinya? Di TikTok. Di TikTok, apa nama TikToknya? Instagram aku sendiri. TikToknya sama kayak di Instagram. Oh sama, oke. TikTok, Instagram. Terus apa lagi? Udah sih, paling sama temen-temen kan banyak influencer juga ya. Ya, tuh guys. Berarti banyak juga guys, gua kalah. Gila 20 tahun. Waduh, gua udah harus banyak belajar guys. Aduh. Oh iya. Yang gini Kak. Iya, udah kali ya Kak? Thank you banget udah. Iya. Thank you banget loh Kak. Sharing kesini juga. Gue juga pengen tahu kopi ini. Makanya gue datangin tempat ini guys. Langsung gue DM ownernya. Katanya oke langsung aja datang ke hari ini ya. Langsung datang.
Pokoknya makasih buat tempatnya. Pokoknya Makasih kembali Kak. nanti IG-nya gue taruh di bawah dan alamatnya nanti gue cantumin di sini ya. Iya. Oke. Pokoknya lu datang ke harga Jaksel ya kan, harganya murah, kapan lagi kan, langsung ketemu cewek cakep kan guys, langsung dibikinin. Kak, makasih ya Kak, kali ini tempatnya udah disediain. Iya. Pokoknya sukses terus buat kakak juga ya kan. Amin. Semoga balik juga ke kakaknya. Amin. Pokoknya nanti kedainya gue tunggu kalau udah berubah guys. Amin Oke. baik ya guys. Oke, pokoknya gue bakal datang kesini lagi komen yang banyak. Kayak kalau emang gue pengen collab lagi sama kakak ini, pokoknya mau ya kan nanti kalau sumpah mau banyak nih komennya nih. Terus satu lagi mau ya? Boleh. Boleh guys. Pokoknya gitu. Apa sih yang nggak boleh buat santu ini? Aduh, mana jadi enak guys. Pokoknya thanks buat kalian semua yang udah nonton di channel gue ya kan. Dan next ke depan gue kalau sama siapa lagi ditunggu guys, oke? Pokoknya jangan kemana-mana. Makasih buat semuanya dan sukses buat kalian, oke? Oke kan? Oke. Oke, bye-bye. Bye bye. Dah.